Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di seri pengantar ekonomi makro. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang penting banget, yaitu pendapatan nasional. Pernah nggak sih kamu dengar berita seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5%, atau produk domestik bruto Indonesia mencapai sekian ribu triliun rupiah? Nah, angka-angka itu sebenarnya menggambarkan pendapatan nasional, sebuah ukuran untuk melihat seberapa besar aktivitas ekonomi di suatu negara. Tapi, apa sih sebenarnya pendapatan nasional itu? Dan kenapa ini penting banget untuk dipelajari? Yuk, kita bahas pelan-pelan dan santai. Jadi, apa itu pendapatan nasional? Sederhananya, pendapatan nasional adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode waktu, biasanya 1 tahun. Coba bayangkan, seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, mulai dari petani yang menanam padi, nelayan yang melaut, pedagang di pasar, sampai perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang. Kalau semua hasil produksi mereka kita jumlahkan dalam 1 tahun, itulah yang disebut produk nasional. Dari sini, kita bisa tahu seberapa besar atau seberapa sehat perekonomian suatu negara. Nah, dalam pembahasan pendapatan nasional, ada beberapa istilah penting yang wajib kamu tahu, yaitu GDP, GNP, NNP, dan nih, kita akan bedah satu persatu, biar gak bingung lagi. Pertama, ada GDP atau Gross Domestic Product, yang dalam bahasa Indonesia disebut Produk Domestik Bruto. GDP ini menghitung semua nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara. Tidak peduli siapa yang memproduksinya, apakah itu warga negara sendiri atau warga negara asing. Sebagai contoh, pabrik Toyota yang beroperasi di Indonesia, meskipun itu perusahaan Jepang, hasil produksinya tetap dihitung dalam GDP Indonesia, karena lokasinya ada di sini. Kedua, ada GNP atau Gross National Product, alias Produk Nasional Bruto. Berbeda dengan GDP, GNP menghitung semua nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik mereka bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, kalau ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, pendapatannya akan masuk ke dalam hitungan GNP Indonesia, bukan GDP Indonesia. Biar gampang ingatnya, kesimpulannya begini. GDP itu fokus pada di mana produksi terjadi, sedangkan GNP fokus pada siapa yang melakukan produksi. Selanjutnya, ada NNP atau Net National Product. Ini adalah GNP yang sudah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Penyusutan ini adalah penurunan nilai barang-barang modal seperti mesin atau gedung, karena sudah dipakai dan mulai usang. Jadi, NNP memberikan gambaran yang lebih akurat tentang produksi bersih suatu negara. Terakhir, ada NI atau National Income, yaitu pendapatan nasional. Ini adalah total pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka miliki, seperti upah, sewa, bunga modal, dan keuntungan usaha. Sekarang, gimana sih cara menghitung semua angka besar ini? Ada 3 pendekatan utama yang digunakan. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, pendekatan produksi. Cara ini menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, hingga jasa. Apa itu nilai tambah? Gini contohnya. Sebuah pabrik roti menjual roti seharga Rp10.000. Untuk membuat roti itu, mereka butuh tepung seharga Rp4.000. Nah, selisihnya, yaitu Rp6.000, adalah nilai tambah yang diciptakan oleh pabrik roti tersebut. Nilai tambah inilah yang dihitung dalam pendekatan produksi untuk menghindari perhitungan ganda. Kedua, ada pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ini mencakup upah dan gaji untuk tenaga kerja, pendapatan sewa untuk pemilik tanah atau properti, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk para pengusaha. Jadi, total dari semua pendapatan yang diterima masyarakat dari kegiatan produksi adalah pendapatan nasional. Ketiga, dan ini yang paling sering keluar di ujian, yaitu pendekatan pengeluaran. Cara ini menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi utama.
Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga yang kita simbolkan dengan C. Pengeluaran investasi oleh perusahaan disimbolkan dengan I. Pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G. Dan ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor yang disimbolkan dengan X, M. Jadi, rumusnya adalah Y, C tambah 1, tambah J, tambah X, dikurang M. Rumus ini penting banget di ekonomi makro, jadi jangan sampai lupa ya. Oke, sekarang mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita repot-repot menghitung pendapatan nasional? Jawabannya, karena angka ini sangat krusial bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan. Dari data pendapatan nasional, pemerintah bisa tahu seberapa cepat ekonomi suatu negara tumbuh. Mereka juga bisa melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terpenting, bisa mengevaluasi seberapa efektif kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan. Kalau pendapatan nasional terus naik, itu tandanya masyarakat semakin produktif dan kesejahteraan berpotensi meningkat. Tapi, kalau angkanya stagnan atau bahkan turun, itu bisa jadi sinyal adanya masalah dalam sistem ekonomi yang perlu segera ditangani. Selain total pendapatan nasional, ada juga ukuran lain yang tidak kalah penting, yaitu pendapatan nasional per kapita. Ini digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara, sehingga memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran rata-rata warganya. Rumusnya simpel banget. Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Misalnya, jika pendapatan nasional Indonesia mencapai 10.000 triliun rupiah dan jumlah penduduknya 270 juta jiwa, maka pendapatan per kapitanya adalah sekitar 37 juta rupiah per orang per tahun. Tapi ingat ya, ini adalah angka rata-rata. Bukan berarti setiap orang di Indonesia punya pendapatan persis segitu. Meskipun sangat penting, pengukuran pendapatan nasional juga punya beberapa keterbatasan loh. Misalnya, perhitungan ini tidak mencakup kegiatan ekonomi informal, seperti pedagang kecil di pinggir jalan yang tidak punya catatan keuangan resmi. Angka pendapatan nasional juga tidak bisa menggambarkan bagaimana pemerataan pendapatan di masyarakat. Bisa jadi angkanya tinggi, tapi kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Dan yang paling penting, pendapatan nasional tidak bisa mengukur hal-hal non-materi seperti kebahagiaan atau kualitas hidup. Jadi, pendapatan nasional adalah indikator ekonomi yang sangat penting, tapi bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kesejahteraan suatu bangsa. Nah, jadi kesimpulannya, pendapatan nasional adalah alat ukur kita untuk melihat seberapa besar kue ekonomi suatu negara. Dengan memahami konsep seperti GDP, GNP, dan berbagai cara menghitungnya, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana kondisinya, dan apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya tumbuh lebih baik dan lebih adil bagi semua. Terima kasih sudah menonton Pengantar Ekonomi Makro episode 2. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan episode 3 ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar ekonomi.